Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat file geodatabase. Sebelum masuk ke tutorialnya, mari kita mengenal apa itu geodatabase. Geodatabase sendiri adalah model penyimpanan data utama di dalam aplikasi ArcGIS, di mana model ini berupa wadah dari data spasial dan atribut tabel di mana pengguna memungkinkan dalam menyimpan berbagai jenis data sistem informasi geografis dalam strukturnya. Nah, untuk memulai tutorialnya, pertama-tama mari kita membuka aplikasi ArcGIS. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi ArcGIS. Nah, untuk tahapan membuat file geodatabase sendiri, kita mulai dengan membuka katalog. Nah, katalog di sini adalah tempat penyimpanan folder-folder kita, di mana saya akan menyimpan file geodatabase di folder dokumen komputasi perencanaan, lebih tepatnya di geodatabase. Nah, untuk tahapan pembuatan geodatabase sendiri, kita dapat memulainya dengan mengklik kanan pada folder yang ingin kita simpan. Kemudian pilih opsi New, kemudian pilih file geodatabase. Nah, ini adalah file geodatabase, di mana kita akan merename file geodatabase ini menjadi geodatabase wilayah kita, di mana saya akan menggunakan wilayah saya yaitu Kelurahan Telaga Pojok. Geodatabase Kelurahan Telaga Pojok. Nah, di dalam geodatabase ini terdapat fitur dataset. Nah, kita akan membuat fitur dataset terlebih dahulu. Dengan cara sama, klik kanan pada geodatabase Kelurahan Telaga Pojok, kemudian New, kemudian fitur dataset. Nah, fitur dataset sendiri adalah kumpulan dari fitur kelas, di mana fitur kelas akan kita gunakan sebagai digitasi. Nah, saya akan mendigitasi kurang lebih 3 digitasi, yaitu jaringan jalan, kemudian bangunan, dan sungai. Di mana fitur dataset sendiri saya akan beri nama yaitu digitasi Kelurahan Telaga Pojok. Nah, kenapa saya menggunakan underscore di sini? Karena sistem dari fitur dataset menggunakan sistem program dari Python, di mana program tersebut tidak dapat menggunakan spasi dan diganti dengan underscore. Jadi underscore di sini bertujuan untuk mengganti spasi. Kemudian kita klik next saja. Nah, untuk geografi koordinat sistem sendiri saya akan menggunakan WGS 1984 UTM Zone 49 karena Kelurahan Telaga Pojok sendiri terletak di Jawa Timur dan Jawa Timur terletak di zona 49. Kemudian kita klik next saja. Nah, untuk vertikal koordinat sistemnya saya akan menggunakan DGN 1995. Kemudian next saja. Kemudian finish. Nah, fitur dataset telah kita buat yang kita beri nama yaitu digitasi Kelurahan Telaga Pojok. Dan di sini kita akan mendapatkan fitur kelas atau save file dari masing-masing digitasi yang telah saya sebutkan. Untuk membuat fitur kelas yang pertama, saya akan membuat fitur kelas berupa jaringan jalan. Caranya yaitu klik kanan pada digitasi Kelurahan Telaga Pojok, kemudian pilih opsi New, kemudian pilih fitur kelas. Nah, yang pertama saya akan membuat fitur kelas berupa jaringan jalan yang akan saya beri nama yaitu
jaringan jalan. Nah, name ini menggunakan program Python yang dimana underscore digunakan sebagai pengganti. Tetapi berbeda dengan alias di mana tidak terikat dengan program Python. Jadi kita bisa menggunakan spasi. Kita beri aliasnya sama seperti nama. Dan tipe of featuresnya saya akan menggunakan line karena jalan berupa garis. Kemudian kita klik next. Kemudian klik next. Nah, field name ini adalah tabel yang nanti kita akan isi. Di mana tabel-tabel tersebut untuk jaringan jalan sendiri saya akan memberi nama yaitu nama jalan dan data tipenya berupa teks. Kemudian kelas jalan, data tipenya berupa teks. Kemudian panjang jalan, data tipenya berupa double karena berupa angka. Nah, jangan lupa untuk mengganti spasi menggunakan underscore karena program yang digunakan yaitu Python. Kemudian klik finish. Nah, untuk fitur kelas sendiri yang pertama yang akan saya digitasi sudah keluar di layers dan di penyimpanan. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membuat fitur kelas berupa bangunan. Caranya yaitu sama juga, klik kanan pada digitasi kelurahan logo pojok, kemudian pilih opsi new, kemudian pilih fitur kelas. Nah, untuk nama sendiri, untuk bangunan saya akan menggunakan nama yaitu bangunan. Aliasnya juga sama yaitu bangunan. Nah, untuk tipe of featuresnya saya akan menggunakan polygon karena bangunan berbentuk kotak-kotak nantinya. Kemudian kita klik next, kemudian next. Nah, untuk fitur kelas bangunan sendiri saya akan beri nama yaitu peruntukan bangunan. Nah, kenapa saya mengisi field name berupa peruntukan bangunan? Karena bangunan sendiri nanti saya akan digitasi berupa bangunan pemukiman, bangunan untuk perdagangan dan jasa, peruntukan bangunan sebagai sarana pendidikan, dan peruntukan bangunan sebagai peribadatan. Untuk data tipenya sendiri berupa teks. Dan field name yang kedua yaitu luas bangunan. Nah, untuk data tipe sendiri saya akan menggunakan double sebagai data tipe berupa angka, di mana kita akan menggunakan data tipe berupa angka untuk luasan bangunan. Kemudian kita klik finish. Nah, untuk fitur kelas yang terakhir yaitu berupa sungai. Caranya juga sama. Klik kanan pada digitasi kelurahan logo pojok, kemudian new, kemudian fitur kelas. Untuk namanya sendiri saya akan beri nama yaitu sungai. Aliasnya juga sama. Dan untuk tipe of featuresnya saya akan menggunakan line karena sungai berbentuk aliran atau garis. Kemudian next, kemudian kita next. Nah, untuk field name-nya saya akan beri untuk sungai sendiri yaitu nama sungai, data tipe berupa teks, dan panjang sungai.
Kita beri data tipe berupa double. Kemudian kita finish saja. Nah, ini merupakan tutorial mengenai cara digitasi eh cara maaf salah untuk pembuatan geodatabase, dan ini nantinya fitur kelas ini kita gunakan untuk mendigitasi Kelurahan Tlokopojo yang akan saya lakukan di next video. Sekian dari saya, apabila salah kata mohon dimaafkan, dan apabila eh, saudara tidak paham bisa saudara ulangi mengenai cara pembuatan geodatabase. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.